happy sih karena ini kesempatan gue buat terjun ke industri perfilman ini dengan lebih serius gitu. Apalagi gue dikasih kesempatan sama Mas Fajar kan, Mas Fajar yang percayain gue, yang gue ini bukan siapa-siapa, gue orang nggak ada yang tahu gue gitu, orang tahu gue cuma sebagai anaknya Ustadz Jeffrey gitu. Film pertamanya ini Di film pertama gimana ya, happy sih karena ini kesempatan gue buat terjun ke industri perfilman ini dengan lebih serius gitu. Apalagi gue dikasih kesempatan sama Mas Fajar kan, Mas Fajar yang percayain gue, yang gue ini bukan siapa-siapa, gue orang nggak ada yang tahu gue gitu, orang tahu gue cuma sebagai anaknya Ustadz Jeffrey gitu. Dan gue berterima kasih banget sama Mas Fajar dan Bu Santi yang udah mempercayain peran besar ini ke gue. Dan gue sangat happy di profesi ini karena gue bisa kenal sama teman-teman baru gue, teman-teman yang benar-benar apa ya, sangat master lah dalam dunia peraktingan ini, karena mereka ngasih gue banyak pelajaran. apa yang membuat mau ngambil film? Apa ya, karena satu, di saat gue memutuskan diri gue untuk berhenti dari sekolah itu kan karena perekonomian gitu. Dan gue nggak mau munafik, emang gue mencari duit juga di sini. Dan gue juga ngerasa bahwa oke, kalau misalnya gue nggak ngambil ini, itu sama aja untuk peluang gue untuk ngasih nafkah ke keluarga gue gitu. Dan akhirnya gue ngambil ini untuk mencari nafkah buat keluarga gue, dan di luar itu juga gue pengen mencoba untuk masuk ke dunia industri ini. Tadi sempat disinggung tentang sosok ibu yang menjadi hal terfavorit gitu di film. Yes. Bisa dijelaskan nggak sih? Iya, karena apa ya, karena kalau misalnya kalian nonton Roy atau Belanda si Roy ini sangat sayang sama ibunya, dan ibunya pun sangat sayang sama anaknya, bahkan apapun bakal dilakuin, dan itu menurut gue cerminan terhadap kehidupan realitanya gitu. Dan gue ngerasa bahwa di film Belanda ini gue mendapatkan apa ya, pencerahan gitu dari Tuhan bahwa mungkin selama gue hidup, mungkin sebelum gue syuting Roy, mungkin sebelum gue terjun ke industri Belanda ini, gue mungkin kurang sayang sama nyokap ataupun ada something, bahkan akhirnya sampai Tuhan ngasih jalan ke gue untuk ikut Belanda Roy, untuk apa, untuk lebih sayang sama ibu. Dan itu yang gue rasain banget. Di seberapa relate film Lara Suro dengan hidup? Relate sebenarnya nggak begitu. Mungkin misalnya kayak gue cabut dari SMA, ya oke, sama gitu loh, sama-sama mencari jati diri. Sampai kapanpun gue bakal ngerasa untuk mencari jati diri. Mau sampai mati pun gue bakal tetap. Relate-nya ya itu, Roy tinggal cuma sama ibunya, dan begitu pun gue tinggal sama nyokap dan sama adik-adik dan kakak doang. Dan ya lumayan mirip, cuman tidak untuk berantem. Saya tidak pernah berantem sama sekali. Satu pertanyaan lagi ya. Kalau berhubungan dengan ibu, kan sempat dengar katanya mau bawa keluar negeri Yes. ibu. Nah itu bagaimana? Gimana ya, sekali dari kemarin gue sempat bilang ini di kontennya Onet. Gue bilang di saat gue memulai argumentasi gue, orang-orang nggak bakal ada yang suka karena mereka punya ekspektasi lebih terhadap gue gitu loh, karena mereka pengen gue seperti bokap. Dan kenapa gue bisa bilang kalau gue pengen bawa nyokap ke luar negeri, tinggal di luar, karena gue di Indonesia tuh nggak sehat gitu loh. Contoh permasalahan politik aja udah nggak sehat gitu loh bagi gue, apalagi politik yang bersangkut pautan dengan agama, dan gue nggak suka. Menurut gue ya udah, kita harus bedain politik agama. That's why gue pengen bawa nyokap gue, ya udah mending kita cabut aja ke Malaysia deh, yang gue rasa bisa lebih tenang hidupnya di sana gitu. Sebelumnya sempat izin Umi nggak sih untuk main film ini? Iyalah, segala film atau mini series dia atau sinetron pasti dia izin dulu sama saya. Terus saya tanya adegannya gimana nih, gitu ini nih. Dan saya selalu pastiin ke manajemennya bahwa nggak ada kalau misalkan adegan yang hal-hal yang ini dihindari gitu. Dan biasanya ada stuntman-nya, dan yang kali film ini ada stuntman-nya kayaknya. Pertimbangannya apa sih yang mengizinkan dia untuk menjadi aktor? Buat saya sama almarhum sih nggak pernah maksa anak-anak mau ngikutin kita. Yang terpenting saya sama almarhum selalu menekankan dari kecil sama anak-anak, mau jadi apapun kamu, mau jadi dokter, mau jadi penyanyi, mau jadi pilot, jadilah profesi kamu itu tetap menjadi orang yang soleh, yang baik, gak ninggalin sholat, mau jadi apapun, jadi pilot yang soleh, jadi dokter yang soleh, kan gitu, jadi pemain sinetron yang soleh, pemain film yang soleh, gitu, gak ninggalin sholat maksudnya. Sempat cerita nggak bahwa sebetulnya peran ini adalah pengen
berpakaian yang, dan menurut saya anak saya pakaiannya wajar-wajar saya sih menurut saya gitu. Yang penting dia nggak ninggalin sholat aja. Cara memantaunya seperti apa? Kan anak-anak muda itu Saya ada grup khusus anak-anak. Jadi saya setiap waktu sholat saya telepon. Selalu saya gitu. Kalau dia ada di mana, kadang saya video call. Saya pengen mastiin dia lagi di mana tuh. Gitu. Demen banget gitu kalau lagi capek. Terus kalau lagi sedih gitu. Sering sih dia. Kadang emang dia pernah. Kadang kan kalau pas dia menanggapi netizen yang mungkin memang berkomentar yang tidak baik. Terus kadang namanya anak-anak ya, anak remaja, dia masih emosi. Akhirnya dia bilang sama saya, terus di grup saya bahas, nggak boleh kayak gitu. Kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Tetapi kita bisa nyenengin diri kita sendiri dengan apa yang kita perbuat itu baik gitu. Dan kan orang lain juga nggak bisa tahu 24 jamnya kamu. Kan taunya ya namanya sosial media untuk untuk mengeksplor. Tapi kan hari-harinya apakah dia harus mengeksplor dia di rumah seperti apa, ya kan, sholatnya seperti apa. Yang tiap maghrib saya selalu sama anak-anak kalau pas di rumah semuanya harus sholat berjamaah, baca kitab dan segala macamnya. Kan nggak harus dieksplor. Apalagi anak-anak model remaja begitu nggak demen kayak hal-hal yang bersifat di rumah dia eksplor gitu. Jadi akhirnya saya bilang semua orang pasti akan melihat orang tuanya, bilang gitu. Tetapi ya bawa diri sendiri aja dan nggak perlu nggak perlu diambil hati gitu kan. Yang terpenting bagaimana diri kamu berbuat baik sama orang, itu yang harus kamu utamakan. Bener nggak nih sampai anti Oh enggak lah, dia orangnya asik-asik aja, nggak ada dia depresi. Kalau di rumah juga enggak ada. Anak saya masih punya iman kali, di rumah juga masih sholat, masih ini. Biasa itu, kan namanya anak-anak dia pengen kadang kan orang nggak ada yang tahu itu di rumah kayak gimana. Tapi saya yang paling tahu anak saya nggak kayak gitu. Dan dia udah paham kok untuk menghadapi netizen seperti apa. Kan gini, kadang ya memang dia kesel ya, dia selalu dikait-kaitkan. Padahal kan kalau dia ngelihat ya ayahnya juga dulunya seperti apa sih masa mudanya. Cuma kan akhirnya tetap kalau di dalam dirinya ada benteng agama yang kuat dari orang tuanya, dia akan bisa tahu gitu mana yang harus dia lakukan, mana yang enggak. Almarhum kan juga gitu. Nggak ada omongan itu juga. Mungkin di podcast saya pernah lihat di podcastnya, enggak lah. Mungkin dia kalau habis nikah kali dia pengen banget tinggal di luar negeri karena kan tipe dia itu pengen cari istri yang model-model kayak apa sih, ada bule-bulenya gitulah gitu, Uzbekistan gitu-gitu deh gitu. Nanti pengen aku mau ke luar negeri kok udah nikah gitu, bercanda-bercandanya aja. Kalau saat ini dia lebih sering ngobrolin soal rumah sih. Dia selalu kirimin foto-foto saya rumah. Saya bilang maksudnya dia mau beli buat masa depan dia gitu. Terus mau ngeboyong saya enggak, saya bilang mau bisa sama adik-adiknya aja, udah itu buat kamu masa depan kamu. Saya bilang ya udah. Lebih ke itu aja. Ya kalau kedepannya dia udah mikir, dia nggak mau. Saya juga bilang kalau saya nasihatin kan anak saya semuanya, saat kalian menikah kalian harus keluar dari rumah Umi, bukan diusir, tapi kalian harus menjaga istri kalian. Kan biasanya masalah itu kadang suka timbul saat ada menantu yang jealous sama mertuanya gara-gara anak laki-lakinya terlalu sayang buat kan gitu. Nah saya menjaga itu gitu, saya nggak mau nanti calon istri anak-anak saya itu seperti itu gitu. Jadi akhirnya pokoknya Umi minta mau Adiba mau kamu kalau sudah nikah kamu harus bawa istri kamu keluar, makanya persiapkan dulu gitu. Saya nggak mau
menantu Umi tinggalnya bareng sama kita, kamu harus mandiri, saya bilang gitu. Kan tanggal pertama ya, Iya, anak laki-laki pertama. Dia ngemong banget sama adik-adiknya. Kalau adik-adiknya yang ketiga nomor 4 kan masih sekolah ya. Jadi dia tuh orangnya care. Dia care banget gitu. Maksudnya kalau dia adik-adiknya butuh apa-apa gitu, bayaran sekolah, padahal ya saya masih sanggup, cuma biasa dia emang kirim nih buat adik-adik gitu. Terus kayak saya kan punya niatan memang bikin rumah yatim ya, rumah yatim tahfiz anak-anak yatim, dan saya pengen beli tanah gitu. Dan saya bilang sama anak-anak saya, mau Adiba mau Abizar yang sudah terjun di dunia entertain, kalau kalian dapat rezeki yuk sisihin yuk gitu, karena ayah kamu tuh pengen banget punya rumah yatim, rumah tahfiz buat yatim gitu. Nah kan kalian udah besar-besar, sisihin gitu buat investasi akhirat juga, jangan dunia doang. Ya alhamdulillah sih Adiba, Abizar kalau misalkan dapat job terus ada ini, dia bilang, Mimi sisihin buat nyicil-nyicil ngumpulin beli tanah gitu. Itu yang saya bangga ya dengan anak-anak saya gitu. Maksudnya dia bukan hanya untuk urusan dunia saja, tapi untuk urusan akhirat dia, nyelamatin ayahnya pun dia peduliin gitu. Iya. Iya, titipin ke saya gitu. Kadang suka bercanda, jangan dipakai sama Umi ya, punya Umi ada sendiri. Ya elah, saya bilang gitu. Enggak lah. Itu. Ya doain aja, semoga apa yang dilakukan dia. Saya bilang kok, kalau memang kamu sudah terjun di dunia entertain, jadikan dunia kamu jadi jalan dakwah kamu, bilang gitu. Jangan kamu merasa lebih baik, tapi dengan kita bicara hal-hal yang baik kan itu bisa sebagai dakwah. Kadang saat syuting break sholat, azan, ya break gitu. Dan alhamdulillah syuting ini saya banyak dapat informasi gitu. Bukan saya banggain dia, tapi saya dapat informasi dari orang-orang sekitar yang tempat dia syuting di Banten. Selagi break, dia tuh sering pegang Quran gitu, lagi baca gitu. Sampai ada fotonya gitu. Tapi kan hal-hal kayak ini dia juga nggak perlu ngepost gitu kan. Makanya orang kan lihatnya yang negatifnya aja kan gitu. Apa tuh? Aduh, saya nggak ikut campur. Saya juga baru dengar ya tuh dari itu. Baru dengar tadi. Saya baru nyampe banget dari Singapura. Gitu ya, doanya ya sedih sih ya kalau ada hal seperti itu, disayangkan gitu kan. Selama ini kan kita lihatnya baik-baik aja gitu. Bahkan beliau juga sering kontak, maksudnya sering dan curhatnya hal-hal yang baik saja gitu. Jadi kalau ada hal seperti ini ya kaget aja. Ini untuk adegan yang Abizar ambil sendiri dari Umi sendiri, ada nggak sih batasan-batasan? Oh iya, semuanya, semua film yang masuk, baik film, miniseries, semuanya saat dia dapat tawaran, dia kasih tahu dulu ke saya. Dia suka kasih lihat, kayak ini bukunya ada, saya baca dulu, terus ada dikasih skrip, saya baca gitu. Dan saya bilang sama manajemennya bahwa kalau adegan-adegan yang vulgar gitu, tolong ganti stuntman-nya, dan mereka mengiyakan. Dan ini kayaknya ada stuntman-nya juga, penggantinya dia. Oh iya, dia tahu banget. Saya belum sempat kontak WA sih, kayaknya Bintang 1 ya, mungkin belum ini. Cuma mungkin sedang dirawat kayaknya ya. Ya pokoknya doa yang terbaik aja. Sedih pasti dengarnya. Ya doa yang terbaik lah, kan mereka berdua yang tahu ya. Kita juga belum bisa nebak-nebak juga. Tapi ya KDRT itu kan sangat disayangkan gitu. Jadi ya kita doain yang baik-baik aja.